Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, baik, selamat pagi untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI yang kami tayangkan live YouTube saat ini ya, dan di TikTok RRI Manado. Senang sekali kami menyapa Anda di hari ini dan kita membahas terkait dengan perbaikan infrastruktur jalan rusak. Ini menjadi tanggapan kami juga terkait dengan pelaporan Anda di Halo RRI dan juga keluhan-keluhan lain ketika kami off air begitu ya. Dan melihat pada kondisi struktur jalan juga yang ada di Kota Manado bahkan sekitarnya, bahkan juga di Sulawesi Utara, memang ada beberapa yang perlu dibenahi setelah dipantau langsung oleh RRI pada beberapa hari terakhir ini. Nah, membahasnya kami sebenarnya mengundang langsung Dinas PUPR Kota Manado, tapi sampai dengan saat ini belum terkonfirmasi untuk hadir. Namun dari perwakilan masyarakat organisasi kami hadirkan kali ini bersama dengan Ketua LMI ya, Laskar Manguni Indonesia. Ini merupakan ormas juga ya, yang melihat kondisi bagaimana kemudian infrastruktur jalan yang harus diperbaiki dan juga menjadi perhatian. Dan namun kami tampung setiap apa yang menjadi pertanyaan Anda nanti disampaikan kepada instansi teknis terkait. Sudah hadir bersama kami Pak Pendeta Hani Panto. Selamat pagi Pak Pendeta. Ya, selamat pagi semuanya. Iya, ini Ketua Laskar Manguni Indonesia LMI yang sudah tidak asing lagi ya kalau di Sulawesi Utara. Ini seluruh ya Pak ya, kalau Laskar Manguni Indonesia artinya seluruh Indonesia ya, bukan hanya di Sulawesi Utara begitu. Bisa dijelaskan dulu Pak? Ya, ini Laskar Manguni Indonesia memang ormas adat nasional. Jadi kami ini ada di seluruh Indonesia. Iya. Bahkan 4 tahun yang lalu saya lantik di Amerika, ada di 29 negara bagian. Jadi ini sudah go internasional ini Laskar Manguni. Ini ketuanya sudah hadir bersama-sama, artinya sudah organisasi ini pasti juga menyoroti terkait dengan kelemahan-kelemahan atau hal-hal yang perlu diperbaiki di lingkup daerah kita ya di Sulawesi Utara, termasuk infrastruktur jalan. Pak, kalau Bapak sendiri menikmati untuk suasana jalan kita yang ada di Kota Manado, apakah semua ini aman, terkendali, bagus begitu kalau Bapak sendiri melihat pada kondisi ini, apalagi kan ormas begitu ya yang akan menilai bagaimana kerja dari pemerintah. Dan kalau saya kemarin lebih condongnya hampir jatuh juga sebenarnya ya ketika saya melintasi di depan Makmur, tepatnya di Kompleks Plaza Pasar 45 Manado. Bapak sendiri Pusat bagaimana? kota. Iya, pusat kota Pak. Silakan Pak. Ya, kalau kita melihat hal-hal seperti ini, tidak bisa hanya melihat satu titik. Satu titik, Harus betul. secara keseluruhan. Iya. Kita harus akui bahwa hal-hal seperti ini semakin baik. Termasuk jalan yang ada di Kota Manado. Tetapi juga harus kita kritisi kalau ada tempat-tempat tertentu, apalagi seperti tadi katakan itu di pusat kota. Iya, kan iya. aneh, itu kan mobilitas orang cukup tinggi, pusat pemerintahan. Kalau sampai itu tidak diperbaiki, ya itu yang harus dikritisi. Itu yang paling penting. Oke. Ini kalau dari pemerintah sendiri kan artinya sering dilakukan yang namanya pemeliharaan. Itu. Seperti apa Pak ini yang seharusnya bukan hanya pemeliharaan, kalau saya pribadi juga ini melihat harus diperbaiki semuanya, karena kalau satu saja bisa jadi dari kecil sampai besar begitu ya Pak. Ya memang paving, kalau dia patah satu hanya satu ganti. Diganti. Tapi kalau aspal dibiarkan tidak ada pemeliharaan, ya dia akan membesar. Tetapi kita nih harus melihat jalan ini harus dilihat secara keseluruhan. Jadi bukan dalam tanda kutip perbaiki infrastruktur jalan yang sudah rusak. Apa yang menjadi penyebab itu sih? Baik. Itu Lebih yang paling mendekat penting. sedikit Pak dari mic-nya RRI. Iya, itu yang paling penting. Karena kalau soal jalan, dia sangat dipengaruhi dengan perencanaan. Iya. Nah, perencanaan itu kan dia satu tanah,
Kalau memang di situ yang harus dibuat jalan, harus kualitas tanah itu kalau dia tidak bagus, ya harus diperbaiki. Umumnya contoh, kita sering lihat kalau keluar tiba-tiba jalan sudah rusak. Iya. Orang Manado bilang tapela, baru orang bikin DP talut. Yang mestinya dari perencanaan itu sudah diperhitungkan. Oh ini dekat jurang, dekat jurang di luar kota, standar SNI, besi, helm. Nah, apakah aspal itu dipakai yang standar SNI? Ini penting karena kalau dipakai itu, jangankan banjir, orang Manado bilang rinte-rinte aja, anyor. Ini persoalan. Belum merusak jalan itu satu beban, mobil-mobil yang isi pasir, beban itu sering turun. Jadi harus dilihat banjir, drainase. Jadi perencanaan buat jalan walaupun bagus tapi drainasenya tidak bagus, kita sering lihat toh. Air jadi salah satu perusak itu. Kedua, gempa bumi, longsor. Ketiga, cuaca yang ekstrim sering membuat retak itu. Jadi ada banyak faktor, tetapi kembali kepada pemerintah prinsipnya. Masyarakat ikut mengkritisi, mengawasi itu. Pemerintah yang harus dari awal harus profesional. Kalau profesional kan itu semua harus baik. Baru faktor alam ya sudah, semua juga tahu kalau memang longsor siapa yang mau longsor. Jadi hal ini yang harus menjadi perhatian pemerintah agar apa? Di saat jalan dibuat kualitasnya itu terjamin. Karena ada banyak faktor alam tidak profesional. Kedua, anggaran. Betul. Banyak saya contoh, anggaran untuk jalan itu 50 miliar. Apakah itu sampai ke situ 50 miliar? Jangan-jangan ini kontraktor sama vendor, kontraktor sama PPK sudah ada main, turun anggarannya, belum petugas di bawah, belum di lapangan. Ada banyak faktor yang membuat kebocoran anggaran, belum hanya faktor pingin untung, karena dipotongnya banyak yang sudah bocor. Mereka pingin untung, akhirnya kualitas daripada pembangunan jalannya jadi turun. Saya kasih contoh begini, buat got saja. Di anggaran itu campuran semennya 1, pasirnya 4. Ada perhitungannya. Faktanya semennya 1, pasirnya banyak, sudah 8. Jadi kualitas got itu jangankan banjir. Itu yang saya bilang gerimis, orang Manado lintah-lintah rusak got. Yang akhirnya tanpa disadari orang bilang begini, memang dibikin itu cuma untuk 1 tahun. Agar setelah rusak muncul lagi anggaran. Jadi proyek itu, Pak. Nah ini yang harus diawasi oleh banyak masyarakat, mengkritisi hal-hal seperti ini dengan dunia medsos yang begitu tajam sekarang. Diangkat itu di ini akan menjadi perhatian kepada pemerintah, masyarakat semakin kritis loh. Jadi hati-hati dengan anggaran-anggaran seperti ini. Ini yang paling pertama. Kalau soal nanti itu ada pemeliharaan, ada biaya situ, ini dia harus dikritisi juga. Karena ini sangat berbahaya. Kalau anggaran pemerintah bocor di mana-mana, soal jalan saja infrastruktur ini bocor, belum yang lain-lain. Jadi muncul KPK, muncul BPK, muncul inspektorat. Ini kan zaman lalu tidak ada. Ini niat daripada pemerintah, kritis dari masyarakat memunculkan ini. Kita membayangkan begini. Sekarang ada KPK, ada BPK, ada inspektorat yang di daerah. Toh masih ada banyak anggaran yang bocor. Jadi niat ini yang harus diberantas. Kita berharap pemerintahan Presiden Prabowo yang gaungnya begitu kencang untuk berantas korupsi, masyarakat harus memberikan dukungan kepada hal-hal yang positif seperti ini. Karena dia akan berdampak mengganggu kepada masyarakat umum. Merugikan semua ini hal-hal begini. Jadi transportasi dalam hal ini, jalan ini menjadi salah satu pokok penting begitu ya Pak? Ya penting, karena saya kasih contoh. Infrastruktur ini kan yang membuat dia booming ini era Jokowi. Presiden bikin Trans Sumatera, bikin di Papua. Karena ini kan menghidupkan juga ekonomi. Tahu bahan-bahan baku ini pertanian bisa dibawa ke pasar. Tahu Pak, kalau orang bawa jagung, ubi dan seterusnya harus jalan kaki berapa banyak yang bisa bawa ke pasar.
Jadi ini infrastruktur ini selain kenyamanan orang berkendaraan jalan kaki, dia berdampak sangat besar soal ekonomi juga. Jadi jalan harus baik. Oke, baik. Transportasi atau jalan pendukungnya ini harus lebih diperhatikan. Apalagi di Sulawesi Utara ya, kita ketahui bersama bahwa ini saat ini juga pemerintah lagi menggaungkan untuk memajukan daerah pariwisata kita yang harusnya ditunjang juga dengan infrastruktur yang sifatnya lebih disegani atau disukai oleh pengunjung atau turis kita yang masuk ya. Sebab itu, kalaupun Anda yang mengikuti program ini, aspirasi Anda bisa langsung disampaikan ya. Dan nanti kami akan komunikasikan juga dengan instansi terkait. Nanti sesuai janji dengan Balai Jalan, hari ini tidak terlaksana, namun untuk kemudian pasti akan terlaksana untuk bagaimana kemudian menjawab dari keluhan-keluhan Anda terkait dengan jalan rusak ataupun perbaikan-perbaikan pemeliharaan lain untuk infrastruktur jalan tersebut. Line telepon sudah kami buka ya pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung silakan di line telepon 0821 9583 5080 ya, ataupun Anda bisa berkomentar di live YouTube kami dan juga TikTok kami ya di RRI Manado. Tinggal mencari RRI Manado, di situ pasti muncul untuk live-nya ya. Dan selanjutnya untuk yang mau bergabung ya, kita membahas terkait dengan hal ini, yaitu infrastruktur jalan. Untuk Dinas PU ya, sekali lagi kami sudah mengundang tapi belum datang sampai dengan sekarang ini ataupun belum direspon begitu. Sudah ada telepon masuk, tapi kita akan break dulu sejenak pendengar. Tetaplah bersama kami di Forum Kawanua, LMI dan juga RRI. Pak Hani Panto akan kembali untuk Anda. Informasi dan inspirasi Bersatu. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Pendengar, kalau kita berbicara tentang jalan ya, ini menjadi salah satu faktor paling utama juga untuk mendukung ekonomi dan berbagai sektor lainnya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Hani Panto ya. Dan artinya bahwa transportasi ini nafas hidup untuk pembangunan di daerah, memberi pendapatan asli daerah juga ini cukup meningkat ya. Apalagi untuk percepatan ekonomi, transportasi ini memberi salah satu dampak yang baik begitu. Semisalnya saja kalau kita melihat ya Pak ya, ini sudah ada pembangunan tol Manado Bitung ya, ada juga jalan SBY atau jalan Soekarno begitu. Dan ini sementara katanya dari Balai Jalan kemarin kami mewawancarai akan
kembali diteruskan proyek yang tersisa yang ada di Malalayang Ring Road itu Pak, yang Iya. dari Malalayang naik ke arah Pineleng ke Iya, Winangun Winangun sana. begitu. Iya. Nah, kalau begitu Pak, artinya kita melihat pada kondisi sekarang Manado semakin lebih baik ya, tapi untuk jalannya sudah menunjang, sudah dikatakan 98%, tapi masih banyak juga yang harus dibenahi dalam hal jalan biasanya kan harus didukung dengan drainasenya yang tepat begitu supaya air yang tidak menggenang di jalan itu karena dia langsung mengalir ke selokan. Memandangnya seperti apa Pak terkait dengan infrastruktur? Masih banyak jalan-jalan yang nggak ada got begitu, yang akhirnya air-air yang harusnya mengalir di got tertampung atau mengairi yang ada di jalan begitu Pak. Silakan Pak Hani. Ya gini, pemahaman saya begini. Iya iya. Setiap pemerintahan tentu ada skala prioritas. Tetapi jangan lupa, namanya contoh, tiba-tiba narkoba naik, ada perhatian khusus. Tetapi itu silakan saja, ada hal-hal begitu. Tapi pemerintah harus mengerti begini, yang namanya jalan dia tidak terpengaruh dengan skala prioritas yang muncul mendadak gitu. Tetapi dia harus tetap, karena apa? Jalan ini bisa dikatakan nafas. Karena semua lapisan masyarakat itu membutuhkan itu, plus ada dampak positif dan negatif. Makanya contoh, semakin banyak jalan dia tidak macet. Coba perhatikan begini, dampak dari jalan yang rusak. Ada satu kabupaten sekarang saya tidak enak sebut di mana itu, belum lama jalan rusak, motor jatuh mati. Nah itu kan fatal. Kedua, jalan yang rusak itu dia berdampak banyak, mengganggu ekonomi. Saya kasih contoh gini, truk-truk yang akan mendistribusi bahan, dia akan terlambat. Iya betul. Ketiga, dia mengganggu di bahan bakar. Kalau dia macet, kan mobil semua pakai AC kaca tutup. Nah kalau mobil yang tidak AC, truk dan seterusnya, kalau dia jalan rusak, lalu pada waktu itu panas, debu, mengganggu kesehatan. Jadi ada banyak dampak negatif kepada jalan-jalan yang rusak. Jadi seharusnya pemerintah, nanti bulan Maret kan ada pemerintahan baru gubernur. Iya iya. Ya harapan saya Pak Gubernur ini bisa juga bukan memprioritaskan, tetap menyadari bahwa soal jalan itu yang sudah dibuat, minimal ada pemeliharaan. Jangan dibiarkan. Saya kasih contoh begini. Waktu saya ada di Jakarta, ada teman saya yang memang tugasnya gini, dia hanya keliling dengan motor mencari jalan yang rusak, foto, dia bikin analisa, kirim ke kantor. Nah, mungkin pemerintah daerah bisa hidupkan tim ini. Jadi ada satu tim yang mungkin berapa orang, tugas mereka hanya keliling jalan-jalan provinsi, jalan rusak di ini, lalu dimasukin. Karena kalau kita melihat begini secara umum, harapan saya media sosial yang semakin berkembang, semakin luar biasa itu menjadi alat kontrol kepada pemerintah. Karena kan, umpamanya saya kasih contoh soal hukum, kan dulu ada istilah begini. Bahwa hukum itu tajam ke bawah, ke masyarakat bawah, tumpul ke atas. Tetapi sekarang ini netizen ini bisa mempengaruhi hukum. Kalau dia sudah ramai, sudah jadi viral, sampai ke presiden, sampai ke menteri, sampai wali kota, itu menjadi alat kontrol luar biasa. Bahwa udah rame loh, langsung rapat, langsung dievaluasi, langsung dilakukan. Jadi alat kontrol masyarakat sekarang sudah lebih baik. Sesuatu aja coba lihat, ada orang yang public figure melakukan sesuatu, wah netizen ribut setiap hari, itu turun ratingnya. Nah begitu juga ini, kritik masyarakat itu harus mampu dari UPR Manado mungkin terlambat atau mungkin ada halangan lah. Kita berpikir positif saja. DP positifnya saya banyak ngomong. Kalau enggak kan kebagi 2, kebagi 3. Jadi marilah jalan ini harus kita jaga bersama. Karena apa?
kita buang sampah sembarangan saja di got, Betul. got itu macet, air naik ke aspal, Aspal. itu salah satu faktor utama membuat juga jalan rusak. Jadi masyarakat juga harus seimbang, jangan hanya bisa protes, tapi kita sendiri tidak menjaga aset ini. Betul. Dan satu yang paling kecil, buang sembarangan main buang di got, Buang di plastik got. segala macam. Got macet, air naik ke aspal, rusak. Lalu kita teriak-teriak, wah pemerintah ini, kita juga ikut merusak itu. Jadi pola hidup juga masyarakat, selain kita kritis, bukan hanya keluar, bukan hanya ke pemerintah, kita kritisi juga diri kita sendiri. Ya, Baik. agar semua bisa jadi seimbang gitu. Baik. Saya kemarin memantau sejumlah lokasi begitu ya di jalan-jalan rusak, terutama yang ada di depan Makmur yang ada di Plaza itu ya di pusat kota. Ada juga yang ada di depan Bosowa Palu 2, Arabino, Kairagi Palu, ya, Kairagi. Iya. Di situ lubang itu diperbaiki, lubang lagi, diperbaiki, lubang lagi. Solusinya seperti apa Pak? Kalau misalnya apakah memang perlu dibicarakan begitu pemerintah dan masyarakat yang ada di situ terkait dengan struktur-struktur tanah yang harus diperbaiki atau diperhatikan juga dalam pembangunan. Ya itu yang saya sampaikan tadi. Mestinya perencanaan jalan itu harus profesional karena dia sangat mempengaruhi struktur tanah. Iya. Oh kalau dia umpamanya dalam tanda kutip dia tidak padat sekali, tapi di situ harus ada jalan. Nah di sana yang harus batunya bagaimana, mesti dibikin Pak Talut agar pengerasannya bagus. Lalu aspalnya pemerintah itu kan selalu ada pengawasnya. Tapi persoalannya kalau pengawas juga ikut bermain di sana, Iya. dapat uang saku di sana, biar sudah tidak memenuhi standar, mereka seperti tidak melihat hal-hal begitu. Jadi mental daripada pelaksana ini juga harus diperbaiki. Ya. Oke. Itu penting sekali. Nah, coba kalau aspalnya tidak memenuhi standar SNI, ya kembali lagi jangankan banjir, jangankan longsor. Hujan sedikit aja bisa mempengaruhi ke aspal itu jadi bisa bertahan. Coba kita lihat sekarang di jalan-jalan yang agak di pinggiran, bahkan ada banyak orang yang hanya pakai semen, Iya. nyari uang sekalian. Ya masyarakat begini ngasih juga karena ya mereka juga kerja ada modal udah jalan. Tapi hal begini mestinya menjadi peringatan kepada pemerintah. Ini hal yang maaf kalau saya bilang memalukan. Iya, Itu kan betul. tugas pemerintah kan ada anggaran. Masa orang masyarakat yang lubang-lubang mereka tutup pakai semen lalu minta duit ke masyarakat. Lalu dana yang dari pemerintah dikemanain? Gitu. Jadi kita ini juga mengkritisi hal seperti ini. Kita ada di RRI, ini banyak yang mendengar. Ini akan sampai kepada pemerintah. Ya ini menjadi peringatan lah, input lah agar marilah. Kan ini semua juga aspal segala macam kan uang dari masyarakat, dari pajak. Kita ini rumah bayar pajak, jalan bayar pajak, makan saja kita dikenakan pajak. Nah uang itu masuk ke pemerintah, pemerintah kelola buat jalan di sini. Nah dari wali kota, dari sekot, dari PPK, dari Kadis dan seterusnya, jangan sampai ini ada pemotongan pajak di situ. Nanti sampai di bawah kualitasnya sudah turun. Oke. Nah kontraktor kan montung, ya dia buat di bawah standar. Betul. Bahkan ada bercanda begini, oh iya jalan itu sengaja daya tahannya hanya 1 tahun agar ada anggaran lagi muncul sana. Jadi proyek jadinya. Tetapi kita berpikir positif dengan situasi, kondisi, metode dan seterusnya, kita percaya pemerintah akan semakin baik ke depan. Makanya saya kasih contoh positif. Bukan dalam rangka saya puji wali kota Manado. Tapi kan kita melihat banyak sekali got drainase itu diperbaiki, semakin elok kota karena ininya jadi bagus semua. Ini nilai positif kepada wali kota sekarang gitu. Oke. Apa dia sempurna? Enggak, tentu ada hal yang kurang kita kritisi agar semua jadi semakin baik. Yang bagus kita berikan apresiasi, yang kurang kita kritisi. Mestinya harus seperti itu. Agar kita juga masyarakat jadi objektif. Jadi jangan gini, apa aja semua orang itu salah. Apa iya sih? Nggak ada yang dia buat positif. Harus seimbang. Termasuk pemerintah ya Pak? Pemerintah harus seperti itu. Oke. Tapi saya percaya dari semua bidang, semua unsur, semua ini, saya melihat secara keseluruhan kok semakin baik kok, semakin baik.
Oke, baik. Kami buka untuk line telepon. Mungkin Anda ada beberapa yang sudah bergabung ya, tapi belum sempat kami angkat. Sudah bisa Anda menghubungi di 082195835080. Pak Hani ini juga masukan-masukan yang baik untuk kita ya, apalagi beliau merupakan ketua LMI, artinya banyak yang mengikuti juga untuk program ini dan mendukung setiap apa yang menjadi program-program LMI, organisasi masyarakat yang ada di Kota Manado yang sudah tidak asing lagi bagi kita masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan terkait dengan infrastruktur jalan, terkait dengan jalan rusak, nanti juga kami akan sampaikan ke pemerintah dan nanti setiap laporannya juga Anda bisa masuk lewat RRI, Halo RRI ya. Dan kami merespon Anda yang mau bergabung, silakan untuk operator. Untuk penelpon di 082195835080. Kami tunggu Anda ataupun bisa langsung dengan chattingan ya. Dan untuk selanjutnya kalau kita berbicara tentang, saya ke Pak Hani Pantau kembali ya Pak ya. Kalau jalan-jalan di sini apakah memang sekarang sudah mumpuni atau perlu lagi ditambah-tambah Pak pembangunan jalan? Soalnya kan kalau kita melihat, saya ke Minahasa Utara ke arah Tondano begitu, jalan di sana agak juga ekstrim begitu dan perlu artinya mungkin jalur-jalur yang baru begitu. Begitu juga dengan ini kan lagi sementara pembangunan untuk di Malalayang itu yang ring road untuk dilanjutkan, ini terkait dengan pembebasan lahan juga katanya terinformasi seperti itu untuk pembangunan infrastruktur jalan. Ini mengajak masyarakat juga dalam hal ini kan untuk publik ya, kepentingan umum lebih diutamakan begitu, seperti yang menjadi pembahasan atau pelajaran dalam studi atau apa begitu, membahas terkait dengan kepentingan umum itu lebih diutamakan. Artinya kalau ada terjadi pembangunan jalan terus masyarakat tidak mau kasih lahannya untuk dibangun jalan, bagaimana Pak? Ya ini juga persoalan. Iya, ini iya. persoalan. Kalau jalan ini dia terjadi sesuai perkembangan. Saya kasih contoh. Ring road ini kan baru muncul. Sekian lama tidak. Waktu pemerintah bikin itu, tanah di situ murah sekali. 10.000, 20.000. Tapi sekarang di ring road itu, rata-rata nilai tanahnya sudah 1,5 juta itu. Per meter. Jadi ya, Pak? per meter. Oh, waktu itu orang mau jual di situ banyak yang nggak mau. Kebun, nggak ada akses. Nggak ada akses. Nah, jadi terlihat di sana. Jadi jalan itu ada bukan jalan baru, mungkin diperlebar. Jadi dia tetap ada pemeliharaan dalam konteks itu. Nah, kalau ada kepentingan umum seperti jalan, nah, lalu saya kasih contoh, ada dua pihak yang bertikai soal jalan. Itu ada aturan. Itu bisa dibuat, ada standar pemerintah, NJOP dan perhitungan seterusnya, itu dititip kepada pengadilan. Uangnya. Jadi silakan yang bertikai, siapa yang menang ambil uangnya. Karena jangan mengganggu kepentingan umum. Nah, buat masyarakat yang tanahnya akan kena jalan, marilah berpikir profesional, kamu akan menjadi berkat. Yang penting dia sesuai NJOP, sesuai standar yang ada di sana. Jadi jangan begini, oh di situ nilai tanah cuma 500, cuman karena udah bikin jalan dikasih 1 juta. Nah, ini namanya memanfaatkan kepentingan umum, memperkaya diri sendiri. Ini juga harus dipahami, makanya kita kini nih tokoh-tokoh agama, apa itu dari Muslim, Buddha, Kristen, betul. ada saatnya juga khotbah kita itu perlu juga dibikin pemahaman kepada jemaat agar apa? Hidup beriman kita berkualitas dalam tanda kutip begini. Saya kasih contoh. Oh, kita di negara demokrasi, demo itu kepentingan kita. Tetapi kalau kita nutup jalan berjam-jam, masyarakat macet, ini bukan demokrasi namanya. Ini demokrasi kebablasan karena apa? Kebebasan kita pakai mengganggu kebebasan orang lain. Sama juga dengan begini. Tanah di situ cuma 300.000 per meter selama ini. Tetapi di saat pakai jalan, ada satu keluarga yang mau enggak. Pokoknya kalau enggak 1 juta saya enggak kasih. Ini juga harus jangan seperti itu. Karena apa? Di saat kita kasih tanah kita, harta kita yang memang memenuhi syarat, di sana 500, ya sudah naik sedikit, silakanlah. Tetapi kita sudah memberi dalam tanda kutip untuk kepentingan banyak orang. Kita juga diberkati Tuhan. Jadi secara rohani, hal-hal begini, kita para pendeta, para ustadz, ini ada saatnya kita boleh juga
membuat bahan khotbah yang berdampak kepada masyarakat, bukan hanya berbicara surga dan neraka. Edukasi Iya, Pak, kita ada hidup di dalam masyarakat, ada dampak sosial dalam hidup kita. Makanya saya sering bilang, kalau kita bilang kita orang yang sudah bertobat, kita rohanian dan seterusnya, harusnya hidup kita berdampak bagi banyak orang. Bukan orang bilang, wah tokoh agama model begitu. Nah, kan, kalau tokoh agama aja model begitu, gimana masyarakat, bagaimana jemaat? Jadi kita nih yang harus jadi contoh. Ini luar biasa ya Pak Hani, bagaimana kemudian ternyata peran tokoh agama juga penting ya Pak, ya, Penting. mengedukasi untuk bagaimana mengutamakan kepentingan publik ya Pak. Karena tidak bisa dipungkiri, kalau orang umum yang bicara ke kita, kan kita kurang percaya. Iya. Coba kalau di gereja, di masjid, lalu tokoh agamanya yang mereka segeni bicara tentang hal-hal begini, dia akan lebih cepat diterima daripada orang umum yang bicara. Jadi betapa pentingnya tokoh agama di aliran agama apapun pasti mengajarkan tentang kebaikan. Baik. Makanya kalau saya lihat ada tokoh agama sudah kebablasan, saya tidak percaya kalau dia itu tokoh agama. Mestinya tokoh agama menjadi contoh. Lebih gitu. mencontoh. Iya. Ini masukan yang sangat luar biasa ya dari Pak Ketua LMI. Dan untuk Anda pendengar, kami masih menantikan yang mau bergabung di 082195835080. Tapi selepas kita akan ikuti jeda komersil break berikut ini, dan untuk partisipasinya masih terus kami tunggu sampai mendekati di pukul 10 pagi nanti. Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak paniku. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu. Kita masih membahas terkait dengan perbaikan infrastruktur jalan rusak dan masih dengan
Organisasi Masyarakat Laskar Menghuni Indonesia, Pak Hani Pantau ya, ketua yang sekarang ini sudah menjadi narasumbernya. Sudah ada penelpon yang bergabung. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi. Dengan siapa dan dari mana Ibu? Dengan Ibu Jenny Srentu di Tikala Baru. Oke, di Tikala Baru. Oke, Ibu Jenny silakan Ibu Jenny. Ya, mohon maaf karena ini memang mungkin bagi masyarakat atau pemerintah ini memang jalan kecil, tetapi ini sangat berarti bagi masyarakat karena ini tempat potong jalan. Kita sudah mendengar tadi akan dari narasumber penjelasan yang sangat mantap, tapi sekarang kita bukan di jalan-jalan besar atau apa boleh biar cuma jalan kecil kita mau permasalahkan karena ini jalan kecil tetapi tempat potong jalan. Kok banyak orang jaba lewat, tapi rusak. Dia pe tangga-tangga, balumut, apalagi ujang-ujang begini. Di dalam 1 minggu mesti ada orang yang kecelakaan, bahkan dia pe tangan patah. Jadi ini yang kita mau bilang, orang mau lapor kemana. Tadi kita dengar Pak narasumber bilang ada yang memantau di jalan-jalan besar mana yang rusak. Tapi kira-kira di jalan-jalan kecil begini ada juga yang memantau. Jadi itu yang saya merasa malu karena cuma jalan kecil mau dipermasalahkan. Jadi itu saya dengan tidak merasa malu karena ini berhubungan dengan keselamatan kehidupan. Ya, karena Pak narasumber bilang tadi jalan-jalan itu nafas. Memang betul sekali. Karena kalau orang enak mau berjalan terus yang mau keluar cuma mau takut-takut. Jadi bagaimana sejahtera dan memang kasihan orang cuma sampai begitu orang kehidupan yang di jalan-jalan besar. Jadi ini cuma jalan yang orang hari-hari berjalan akang. Bagaimana orang sering keluar biar cuma mau pergi warung di bawah atau apa. Misalnya mau baca telepon. Jadi kira-kira orang narasumber boleh mau kasih solusi ini jalan keluar bagaimana orang kok boleh dari pihak mana yang mau datang periksa akang biar jalan kecil begini bukan jalan-jalan besar karena jalan kecil ini hari-hari orang berjalan dari Tendengan sana orang mau pergi di Pumoro dan cuma berjalan kasih yang potong jalan 4 orang jaga terjatuh. Jadi kita pikir lain kali kita bukan kalau lain orang tertawa akan karena dia tak polisi dia telucur dan bersyukur dia cuma tata duduk dan karena dia lewat berapa ngaro dan ada tuh karena licin kan kalau dulu masih ada dia ter jadi kalau dia panas dia mati tuh lumut kayaknya begitu dan lumut orang sekurang tampal dan ini di atas dia ngalo itu tapi besar di mana itu Pak Bu bisa tahu di pokoknya jalan mana kalau itu? naik banjir sebelum Dinas Lingkungan Hidup memang pas di rata, ada pas di belokan itu ada jalan setapak tembus ke sampai hari-hari. Jadi banyak sekali orang lewat di situ kasihan. Jadi sebenarnya kita malu kan tadi bilang jalan sampai di Jakarta sampai apa perhubungan apa yang sangat kita juga senang sekali mendengar karena semua itu berhubungan dengan hidup. Iya betul. Tapi biar orang jalan kecil ini kira-kira boleh ada yang memantau lihat apa boleh kasih yang mau perbaiki akan seorang pejalan ini karena memang nyata ini dia karena ujang-ujang bagi ini kasihan orang berupa sekarang kita mau keluar mau lihat tapi itu ada rumah sakit mau tunggu tuh anak ada tiba kerja dan kita telepon dari dia mau tuntun di tangga-tangga karena biar orang baik-baik kita polisi apalagi orang baru dalam pemulihan dari Ibu Jenny kami sudah tangkap ya maksudnya dan untuk selanjutnya nanti kita akan bahas dengan narasumber. Terima kasih pada narasumber dan semua kiranya kita dapat ditanggapi. Baik. Selamat pagi. Selamat pagi ya untuk Ibu Jenny dan ini sudah banyak juga yang bergabung. Selamat pagi RRI dan selamat pagi Tonaas LMI ya. Sedang topik ini dibahas karena bagi kami masyarakat sebenarnya pemerintah malu menagih pajak kendaraan tapi infrastruktur jalan tidak baik dan bahkan bisa merusak kendaraan dan bisa mencelakakan masyarakat. Makanya tidak maju-maju ini negara karena korupsi. Saya usul sama Tonas bagus kampanye hukum mati para koruptor bukan diampun para koruptor. Terima kasih dari Pak Andi di Bitung ya. Dan selanjutnya ini
Ada pendengar kami yang bergabung, kita taruh kira pemerintah mau action kalau ada korban celaka akibat jalan rusak, contoh tuh jalan SBY atau kompleks Zero Point Minahasa Utara dengan jalan seputaran rusak atau patokaan di daerah pinggiran bandara itu selama rusak. Mungkin Pak bisa mendorong pemerintah instansi terkait untuk mempercepat pembangunan jalan tersebut. Terima kasih ya. Ada juga yang bergabung, selamat pagi Forum Kawan Loa, infrastruktur jalan banyak yang rusak, penyebab utamanya memang banyak, tapi yang utama adalah pengawasan dari pemerintah atau pemberi proyek kepada kontraktor. Sebab kalau pengawasan lemah, tidak tegas, maka kontraktor melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai best tech ya. Contoh seperti ketebalan aspal 20 cm dibuat hanya 10 cm, lebar 8 meter dibuat hanya 7,90 cm, baru panjang jalan yang mau dibuat 100 km, coba dihitung berapa saja anggaran yang digelapkan. Terima kasih dari Albert ya, Albert di Winawerot. Oke, kami sudah tampung untuk pertanyaannya ya, dan tanggapan dari narasumber silakan Pak. Ini ternyata kalau di jalan, bukan jalan pada umum saja ya, tapi di lorong-lorong itu kan artinya juga menjadi tugas tanggung jawab dari pemerintah, dan ini ada sampainya untuk jatuh gitu. Dan ini jalan bukan hanya untuk kendaraan dalam hal motor atau oto ya, tapi ada juga yang pengguna jalan kaki memanfaatkan itu, utamanya di lorong-lorong. Ditanggapi Pak Hani? Ya, harus tahu dulu begini. Kenyamanan, keamanan daripada masyarakat itu tanggung jawab pemerintah. Tetapi pelaksananya kan ada hal-hal yang harus diatur. Iya. Banyak contoh, ini jalan kecil, jalan potong. Ibu Cein sampaikan tadi banyak dipakai orang. Ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Tapi bagaimana caranya? Ada dua hal saya usulkan. Pertama, Ibu Cein dan teman-teman bikin video itu jalan itu. Lalu posting. Karena itu yang saya bilang, ini postingan ini akan membuat banyak orang kasih komen sampai ke pemerintah. Ini menjadi alat informasi dan alat paksa. Kedua, jalurnya dari Pala di situ. Bikin surat, minta tanda tangan dari masyarakat situ sampai ketua, camat, itu sampai di wali kota. Jadi itu jadi surat resmi kepada pemerintah dan kawal itu. Karena kan di musrembang, di desa itu kan sering ada. Masyarakat menjadi alat kontrol. Ini udah diusulkan bagaimana suratnya. Jangan-jangan cuma sampai di Pala, jangan-jangan cuma sampai Kuntua, jangan-jangan cuma sampai di camat, harus sampai di wali kota ini. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan selama menjadi, apalagi jalan menjadi kepentingan masyarakat. Alat kontrol kita bisa pakai seperti ini. Jadi kalau yang dari Bitung tadi sampaikan bahwa wah ini kita bayar pajak. Ingat gini, kita kendaraan pajak contoh, mobil, motor. Kita nggak bayar, kena tilang, ada denda. Tetapi kok uang pajak kita buat jalan saja, siapa yang kasih denda? Gitu. Ini kan sepertinya tidak seimbang. Masyarakat itu undang-undang, aturan, masyarakat di bawah yang paling berdampak karena ada sanksi. Tapi yang ke atas dalam tanda kutip, itu yang saya katakan tadi. PBB ini pajak bumi bangunan, ini tanah punya kita, rumah punya kita yang bangun tetap kena pajak. So, kita datang makan di restoran manapun ada pajak, tax 11%. Tidur pajak, makan pajak, sampai mati kena pajak gitu. Tetapi persoalannya uang pajak dari masyarakat kemana? Kan sempat ramai kemarin mau naik pajak 12%. Tapi saya baca juga Presiden tidak naikin, hanya 11%. Ya sudah. Tetapi ini makanya masyarakat dengan ada medsos yang luar biasa ini menjadi alat kontrol. Kan dikatakan, wah tadi ada pemirsa bilang kampanyekan aja kita demo hukuman mati. Ada anekdot begini, di Cina digantung. Iya. Di Arab potong tangan. Tapi kalau di Indonesia korupsinya potong tahanan katanya. Makanya korupsinya itu jadi subur karena sudah kemarin ada yang dihukum cuma sekitar 6 tahun ini, potong tahanan sekian ratus triliun. Lalu ada yang hanya ambil balok 2 ini ancamannya. Jadi ini medsos ini sangat efektif menjadi alat kontrol karena semua orang baca. Kok ini sampai ada yang bilang, loh saya mau juga korupsi lah. Kalau 6 tahun sekian triliun, orang mikir begini, saya di luar 10 tahun nyicil rumah BTN aja yang
tipenya RSSS, rumah sangat sederhana, sempit sekali, belum lunas-lunas. Kok orang bisa korupsi ratusan triliun, dihukumnya 6 tahun. Di mana ini keadilan? Tetapi ini satu contoh kasus yang membuat masyarakat bisa menjadikan satu momentum untuk ramaikan di medsos agar ini menjadi perhatian buat pemerintah. Masyarakat sudah lebih kritis, sudah lebih pintar, ada medsos yang menjadi alat kontrol. Jadi masyarakat harus mampu memanfaatkan hal-hal yang seperti ini, karena pemerintah biasanya begitu. Kalau sudah jadi viral, tidak bisa dipungkiri. Tiba-tiba perintah itu muncul. Baik, oke. Jadi sama ini contoh nih, kemarin saya lihat di medsos. Ada masyarakat dari Sulawesi Utara yang mati di Kamboja. Sampai sekarang belum mampu dikasih pulang. Karena apa? Cuma karena biaya. Saya kok berpikir ini minta maaf pada teman-teman anggota dewan gitu ya. Iya. Kalian itu dipilih duduk di dewan karena proses politik dari masyarakat itu. Kenapa kalian tidak dalam tanda kutip yang ada di dewan, yuk kita patungan yuk. Ini kan sekian, kita kan wakil rakyat. Toh, kenapa rakyat lagi menderita kita tidak ada empati? Nah, makanya ada anekdot begini. Anggota dewan ini tidak semua, jangan kalian protes sama saya. Ini oknum mungkin. Bahwa memang anggota dewan ini cuma mewakili rakyat. Rakyat ingin naik mobil bagus, mereka sudah wakili. Mereka ingin jalan-jalan naik pesawat, mereka studi banding sampai di Jerman, sampai di Cina, mereka sudah wakili. Masyarakat ingin makan makanan yang mahal di hotel, anggota dewan sudah. Jadi mereka mewakili rakyat dalam konteks itu. Tapi sebenarnya itu kan sindiran buat mereka. Mari anggota dewan lebih peka. Kalian itu duduk di dewan, menjadi anggota dewan yang terhormat. Kalian wakil rakyat. Kalau tidak ada rakyat, makanya saya bilang ini sudah terpilih 5 tahun. Rakyat harus lihat, yang kalian pilih tidak betul, jangan pilih lagi mereka. Biarin mereka keluaran sekian miliar, jangan pilih. Sampai ada orang bilang begini, iya kalau kasih duit ambil aja. Nah ini juga salah ajarannya. Betul. Kalau kita jangan ambil, kau nyolong juga itu. Jadi marilah ini soal jalan ini menjadi kebutuhan kita semua, dari dalam tanda kutip yang strata paling rendah sampai yang dikatakan oh ini pejabat, pengusaha, semua membutuhkan jalan. Tetapi masalahnya kalau seperti Ibu Jane jalan-jalan lintas di dalam desa itu yang dibutuhkan masyarakat akan menjadi perhatian. Karena itu kenyamanan. Iya, baik. Ya. Pak Anies, sudah ada lagi yang bergabung di telepon. Sebelum kita juga nanti akan menanggapi, ada kandungan atau unsur-unsur yang menjadi bahan campuran ketika pembuatan aspal ya. Itu tadi ada berapa lebar ya, panjang dan campuran-campuran lain. Kami respon dulu untuk Anda yang bergabung di line telepon, penelpon terakhir ya. Selamat pagi RRI. Halo. Ya, halo. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan Pak siapa, di mana Pak? Pak Jeffrey. Pak Jeffrey. Pak Jeffrey di Bitung. Oke, Pak Jeffrey. Di sana jalan bagus ya Pak, atau banyak juga yang rusak nih Pak? Ada lagi yang ada lagi. Lubang-lubang di lorong-lorong. Iya. Yang kita mau sampaikan di orang di Bitung, khususnya Jalan Ampa Anam, itu belum ada trotoar untuk pejalan kaki masyarakat. Dan juga Jalan Ampa Anam ini belum ada DP got untuk jalan air. Dan juga ada di situ di Jalan Ampa Anam ada harus diperlukan bangun gorong-gorong atau dedoku. Mungkin ada 4 itu mesti dibangun dedoku. Karena mengamankan agar jalan DP jalan raya ini terus dia bagus, tidak rusak. Dan ada lagi kita mau sampaikan, ini kan mengenai infrastruktur seperti yang dibangun di Kabupaten Sitaro, pelebuhan yang sebangun DP anggaran begitu besar, banyak itu doi ada bangun, tapi itu pelebuhan di Kampung Sawang itu cuma kasih biar begitu, yang tidak dipakai. Kasihan kan itu anggaran banyak, lalu DP pembangunan cuma dikasih biar begitu. Terima kasih. Selamat
pagi. Baik, terima kasih Pak Jeffrey yang ada di Bitung ya. Ini keluhan juga masyarakat, ternyata ada jalannya tapi tidak ada trotoar, tidak ada drainasenya, gorong-gorong juga ya Pak ya. Padahal kan itu merupakan faktor penunjang. Bisa langsung ditanggapi Pak Hani karena tadi juga merupakan penelpon terakhir dan nanti ada satu pertanyaan yang belum sempat ditanggapi ya. Oh iya, sebelumnya ini satu lagi ya dari YouTube-nya RRI. Ada yang bergabung dari Ray Aprilio. Oke, sayang sekali ini. Oke, kami tahan dulu ya. Tadi ada dari Ray Aprilio, mungkin operator bisa membantu untuk menayangkan. Ada yang bertanya ya di YouTube sambil itu Pak, mungkin langsung dijawab Pak terkait dengan tidak ada yang namanya trotoar, tidak ada lagi yang namanya drainase dan lain sebagainya. Silakan Pak. Ya, itu yang saya sampaikan dari awal. Jalan ini dia tidak berdiri sendiri. Dari perencanaan awal, kalau tidak profesional ini, sedangkan gangguan jalan itu rusak, salah satu penyebabnya adalah drainase itu. Iya. Karena kalau tidak ada drainase, tidak ada got, hujan, air lewat aspal. Dan kita sering lihat yang di mana air lewat selalu aspalnya rusak. Jadi itu yang mesti jadi alat kontrol kita masyarakat. Apalagi itu gorong-gorong, lalu jalan tidak ada untuk orang jalan. Ini perencanaan dari awal yang tidak profesional. Nah, saya harapkan di Bitung ini kan yang terpilih nanti kalau tidak ada halangan akan dilantik Pak Hengki Honandar. Beliau itu wakil wali kota. Berarti beliau sudah lama di pemerintahan. Ya, dengan beliau ini menjadi wali kota nanti mestinya harus lebih prima. Karena beliau bukan orang baru yang harus bikin penjajakan, kadis ini bagaimana, ini mungkin bisa 1 tahun. Tetapi beliau bisa langsung start karena sudah orang pemerintah, kalau tidak salah ada 2 periode mungkin Pak Morris dengan beliau itu toh. Iya. Jadi ini mestinya harapan masyarakat kita semua khususnya orang Bitung harus lebih baik karena beliau bukan pendatang baru di pemerintahan. Beliau tentu akan lebih cekatan. Doa harapan kita masyarakat Bitung bikin alat kontrol itu yang saya bilang salah satu alat kontrol adalah media sosial. Bikin video unggah di sana. Umpamanya contoh video Bitung Peduli. Nanti akan ada tanggapan-tanggapan pasti dari pemerintah itu akan ambil itu yang hal-hal begitu. Jadi harus kita yang kritisi karena ya yang di pemerintahan itu juga manusia toh. Mereka ada kepentingan, ada kebutuhan. Kalau tidak dikontrol ya akan jadi kebablasan semuanya. Pak Hani, mungkin saya lebih memberi masukan juga ya untuk Laskar Manguni Indonesia. Laskar Manguni Indonesia pernah tidak melakukan temu atau kontrol sosial audiensi dengan pemerintah dan juga masyarakat menyikapi terkait dengan keluhan-keluhan ini agar supaya benar-benar langsung disikapi begitu. Apalagi kan organisasi misalnya LMI ini kan bukan jumlahnya bukan cuma 1-2 orang saja, tapi ini sudah sampai puluhan ribu begitu. Ya artinya bisa menginspirasikan langsung dan langsung disampaikan kepada pemerintah dan progresnya pasti akan ada begitu. Pernah dilakukan seperti itu? Ya gini, ini LMI ini kan dia organisasi nasional. Kenapa saya bilang nasional? Karena dari awal kita bentuk ini, kita punya sepakat LMI ini harus menjadi organisasi perekat bangsa. Nah makanya dari awal semua suku, semua agama ada di Laskar Manguni. Agar apa? Kita bisa masuk di semua lini. Nah, cara saya membangun hubungan dengan semua pemerintah, apa dia gubernur, wali kota, bupati, agar dari hubungan ini saya bisa kasih input langsung. Jadi saya pikir ini lebih efektif karena saya memang suka bicara seperti contoh. Saya pernah berbicara dalam satu momentum dengan Gubernur Pak Oli. Beliau bilang ada perencanaan akan bikin jembatan dari Bitung ke Lembek. Satu, untuk efektifnya. Kedua, akan ada tol untuk ke Amurang. Gitu. Ya, tetapi itu yang saya bilang. Kan semua ada keterbatasan waktu, keterbatasan anggaran. Tetapi semua harus dimulai dengan ide. Pingin membuat sesuatu yang baik untuk kepentingan masyarakat. Soal contoh, Pak Oli tidak bisa bangun ini di daerah dia. Harapan kita di pemerintahan yang baru, Pak YSK dengan Pak Victor Mailangkai bisa menampung aspirasi masyarakat seperti ini untuk beliau berdua bisa membuat Sulut semakin maju. Kalau kemarin akan sampaikan ya, Pak, misalnya. Kalau kemarin kan Pak Oli sama Pak Stefan Sulut hebat.
Ya harapan saya nanti beliau berdua akan membuat Sulut semakin hebat. Kan progresnya harus semakin positif. Baik. Kan itu. Ya. Oke. Ditanggapi Pak, tadi juga ada yang sempat bilang campuran-campuran ini panjang lebar. Ini kondisi di lapangan, mungkin Bapak juga selaku dari organisasi masyarakat mendapat laporan atau penyampaian dari teman-teman atau anggota dari LMI begitu. Bagaimana mengenai campuran-campuran? Sempat tadi disinggung juga ya di awal pembicaraan kita terkait dengan lebar, panjang, dan juga dari kualitasnya yang tidak ber-SNI dan ber-SNI begitu Pak. Ya itu identik selalu dengan uang, dengan korupsi. Iya, Tidak membuat standar tupoksi dan semuanya. Tidak bisa dipungkiri apa yang disampaikan itu terjadi kok. Kualitas aspalnya mesti SNI, dia ambil yang lain atau dicampur. Itu biasa. Lalu lebar jalan, kualitas semua itu karena apa? Nggak bisa dipungkiri, kita nggak usah tutup. Bahwa ada hal-hal yang saya bilang, akhirnya kualitas pekerjaan tidak baik karena ada potongan-potongan. Ya kalian artikan aja potongan-potongan ini identik dengan tidak betul, itu identik dengan korupsi. Makanya sama dengan Bapak bilang, LMI ini menjadi alat kontrol nggak? Saya bukan hanya jalan, saya kasih contoh begini, kalau sudah kelewatan, ada satu kabupaten kota, Laskar Manguni demo itu korupsi. Saya demo bukan sekali 2 kali. 3 tahun setengah saya demo terus, sampai kasusnya saya demo di Kejaksaan Agung, saya demo di KPK itu butuh biaya. Bahkan saya dicurigain ada yang biayain, siapa yang biayain saya? Ini bagian alat kontrol, ini bagian dari idealisme, karena ada satu kabupaten kota, saya demo sampai ditangkap. Itu satu bukti bahwa saya secara pribadi, Laskar Manguni secara organisasi menjadi alat kontrol, bukan hanya jalan, karena tadi yang disampaikan luas, panjang tidak betul, kualitas, itu bagian dari korupsi. Makanya masyarakat yang tahu itu, dibawa ke media, kami seperti LMI kan lihat itu, kalau itu betul mengganggu dan seterusnya, saya siap untuk turun lagi di jalan. Karena bisa lihat di YouTube saya, ada beberapa kali saya demo di Kajati sana. Bahkan sampai satu saat saya bawa keranda 2 di depan tangga bupati, saya taruh ban sepeda, saya bakar di sana. Karena untuk menjadi alat paksa, untuk jadi viral agar yang saya demo itu diperhatikan. Saya lakukan itu. Baik. Sudah ada yang bergabung di YouTube, tadi sempat kami pending ya, dari Ray Aprilio. Ya, kami membacakan untuk Ray Aprilio yang paling terakhir ya. Tolong diteruskan aspirasi kami tentang perbaikan jalan dan infrastruktur lain. Kalau boleh jangan dikerjakan pagi supaya tidak macet. Karena pagi hari kami masyarakat sibuk kerja atau apa nih? Iya, antar anak-anak sekolah. Baik. Terima kasih, ini untuk interaktif kami terakhir dengan pendengar ya, maupun Anda yang mengikuti lewat streaming di YouTube maupun di TikTok. Paling terakhir sekali, sudah ada. Tetapi alat kontrolnya termasuk masyarakat. Sama dengan ini. Saya sendiri sering mengalami itu. Kok perbaikan jalan membuat macet? Saya berpikir begini, kenapa enggak dari jam 10 malam aja? Ada banyak kok kontraktor yang mau siap kerja. Mungkin dia lebih mahal, enggak apa-apa. Agar tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak membuat macet, orang kerja jadi terlambat, anak sekolah jadi terlambat, mengganggu semuanya. Saya sependapat, makanya yang begini, bikin taruh di medsos. Tag ke semua, termasuk ke saya. Saya akan sikapi secara pribadi dan Laskar Manguni Indonesia. Akan menyampaikannya juga, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Masyarakat pendengar ya, yang bergabung saat ini untuk infrastruktur jalan yang rusak dan juga mungkin hal-hal yang lain untuk dibenahi. Baik, terima kasih banyak Pak Hani Panto, Ketua LMI Indonesia, atas waktunya sudah bersama-sama dengan RRI. Banyak masukan dan banyak edukasi juga kepada masyarakat, termasuk saya pribadi juga akhirnya memahami ya bagaimana peran kita bersama untuk membangun daerah kita di Sulawesi Utara. Baik, terima kasih Pak Hani. Lain waktu, lain kesempatan kita akan bersama kembali begitu ya Pak ya, dengan topik yang lain. Saya diberikan kesempatan jadi narasumber. Iya. Kasih juga RRI, saya lihat semakin profesional. Menjadi berkat bagi masyarakat umum. Oke, ya. baik.
Ya, dan akhirnya dari belakang berangkat siar, saya Hendra, saya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia